Bagaimana persyaratan peserta kompetisi sains nasional tahun ini? Katanya ada perubahan. Simak terus video ini. Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video kali ini, saya akan membahas informasi terbaru dari Pusat Prestasi Nasional atau disingkat Puspresnas terkait kompetisi sains nasional tingkat sekolah dan persyaratan peserta kompetisi sains nasional tahun ini. Namun sebelumnya sobat-sobat, jika sobat-sobat belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi terkait kompetisi sains nasional yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Pusat Prestasi Nasional atau disingkat Puspresnas sudah merilis surat resmi ke dinas-dinas pendidikan tingkat provinsi di seluruh Indonesia terkait pelaksanaan kompetisi sains nasional tingkat sekolah atau biasa kita sebut seleksi tingkat sekolah. Suratnya bisa kita lihat di sini ya. Dalam surat itu, sudah tercantum bahwa pelaksanaan kompetisi sains nasional tingkat sekolah atau seleksi sekolah dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 Maret 2021. Dan hasilnya nanti akan terpilih 3 siswa terbaik per bidang. Jadi tiap sekolah itu maksimalnya akan mengirim 27 siswa jika ikut serta dalam 9 bidang KSN ya, untuk tingkat SMA. Itu jumlah maksimal yang akan diikut sertakan di tingkat kota kabupaten ya. Jadi 27 peserta dari tiap sekolah maksimal untuk mengikuti kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten. Selanjutnya, terkait dengan persyaratan peserta kompetisi sains nasional tahun 2021, apakah ada perubahan? Kita lihat persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk peserta KSN tahun 2021. Ini dia persyaratan umum peserta kompetisi sains nasional jenjang SMA tahun 2021. Kalau kita perhatikan, ini secara umum tidak mengalami perubahan yang cukup besar dibanding persyaratan untuk KSN jenjang SMA tahun kemarin, tahun 2020. Hanya ada satu poin yang mungkin di tahun ini belum dipertegas atau belum disebutkan lagi karena situasi dan kondisi ya. Untuk poin yang pertama itu masih sama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti kartu pelajar, KTP, SIM, dan paspor. Kemudian poin yang kedua, berminat dan memenuhi syarat minimal pengetahuan yang dinyatakan dalam bentuk nilai dari bidang sains yang dipilih. Untuk lebih spesifiknya, untuk pelajaran apa ya, itu nanti tergantung bidang sains yang dipilih. Ya, nanti kita bahas sebentar di persyaratan khusus untuk masing-masing bidang. Kemudian poin yang ketiga, mendapat persetujuan dari orang tua atau wali, dan bila peserta memiliki kebutuhan khusus berkaitan dengan kesehatan, harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Kemudian poin yang keempat, setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu bidang sains dan diusulkan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil seleksi tingkat sekolah atau KSN tingkat sekolah. Nah, kemudian poin yang kelima, belum pernah meraih medali emas KSN jenjang SMA di bidang sains yang sama. Nah, selanjutnya di poin yang keenam, belum pernah mengikuti kompetisi sains tingkat internasional jenjang SMA di bidang sains yang sama. Nah, poin yang ketujuh, bagi peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional dapat langsung mengikuti kompetisi sains nasional yang merujuk pada persyaratan khusus sesuai dengan bidang lomba masing-masing. Nanti kita bahas sebentar ya, ini di persyaratan khusus masing-masing bidang, karena ada bidang-bidang tertentu yang mensyaratkan kalau misalkan sudah mengikuti tahap pelatihan, baik pelatnas 1 atau 2 atau 3, itu bisa langsung ke KSN ataupun KSN tingkat provinsi. Ya, nanti sebentar kita bahas. Kemudian 8, memiliki nilai kriteria ketuntasan minimal KKM untuk semua mata pelajaran dan memiliki sikap atau afektif yang baik. Kemudian poin 9, tidak terlibat dan atau memakai narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, kalau kita bandingkan dengan persyaratan tahun kemarin itu ada 10 poin. Tahun ini hanya 9 poin. Ada 1 poin terkait kesediaan atau kewajiban untuk mengikuti pelatihan persiapan ke tingkat internasional atau pelatnas tahap 1, 2, maupun 3. Ya, mungkin tahun ini belum dipertegas melihat situasi dan kondisi karena kita masih di masa pandemi. Jadi
kepastian untuk pelaksanaan, kemudian untuk mewajibkan siswa mungkin nanti akan dipertegas di waktu mendatang ya, karena ini masih tahapan untuk KSN tingkat sekolah, kemudian tingkat kota, tingkat provinsi. Jadi kemungkinan besar ada dalam selang waktu tertentu ini akan dipertegas lagi ya, kalaupun akan diadakan untuk persiapan ke tingkat internasional. Nanti kita tunggu saja ya. Nah, kita langsung saja ke pembahasan khusus untuk masing-masing bidang. Nah, pertama ini persyaratan khusus untuk matematika. Untuk persyaratan khusus matematika tahun 2021 ini ada perubahan sedikit ya. Ini ada di poin 1. Jadi kalau di tahun 2021 ini peserta didik tingkat SMP ataupun dari MTS kelas 9 peraih medali KSN jenjang SMP bidang matematika yang bisa mengikuti KSN tingkat atau jenjang SMA. Nah, kalau mungkin kita merujuk ke syarat tahun kemarin itu kelas 8 sudah bisa ikut, asal dia sudah meraih medali emas tingkat nasional ya. Kemudian kelas 9 sudah bisa ikut juga. Nah, tidak disebutkan kalau dia harus meraih medali. Jadi kelas 9 banyak juga ya, tahun kemarin dari SMP yang lagi mempersiapkan diri, itu ikut di KSN jenjang SMA bidang matematika. Nah, di tahun ini yang bisa mengikuti hanya yang meraih medali emas pada saat dia SMP dan saat ini dia ada di kelas 9. Nah, kemudian peserta didik dari tingkat SMA masih sama, ini kelas 10 dan kelas 11. Nah, persyaratan nilai matematika wajib dan peminatan tidak kurang dari 80. Kemudian poin yang keempat, peserta didik yang pernah mengikuti pelatihan nasional tahap ke-1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tahun sebelumnya dapat langsung mengikuti KSN tingkat provinsi. Ya. Nah, itu dia persyaratan khusus untuk bidang matematika. Nah, kemudian kita ke bidang selanjutnya, bidang fisika. Nah, di bidang fisika ini tidak ada perubahan dibanding persyaratan KSN jenjang SMA tahun kemarin, tahun 2020. Jadi, untuk peserta dari SMP sudah bisa ikut, asalkan dia kelas 9 dan memiliki nilai IPA, matematika, dan bahasa Inggris masing-masing tidak kurang dari 80. Nah, untuk SMA, diberikan peluang untuk kelas 10 dan kelas 11, dengan nilai fisika, matematika, dan bahasa Inggris masing-masing tidak kurang dari 80. Kemudian belum pernah mengikuti pembinaan atau pelatihan nasional tahap kedua bidang fisika yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kemudian kita ke bidang selanjutnya, bidang kimia. Sama juga, bidang kimia tidak mengalami perubahan untuk persyaratan peserta. Jadi untuk yang dari siswa dari SMP atau MTS, kelas 9 bisa ikut dengan persyaratan nilai IPA tidak kurang dari 80. Untuk kelas 10 dan kelas 11, SMA ataupun MA, itu bisa mengikuti dengan persyaratan nilai kimia tidak kurang dari 80. Nah, untuk jenjang SMP dan SMA, nilai matematika dan bahasa Inggrisnya tidak boleh kurang dari 80 juga. Kemudian belum pernah mengikuti pelatihan nasional tahap kedua bidang kimia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, persyaratan poin yang kelima, tidak buta warna, dibuktikan dengan surat keterangan bebas buta warna dari dokter. Nah, kita ke bidang selanjutnya, bidang informatika. Nah, untuk bidang informatika, kalau kita perhatikan syarat tahun ini dan tahun kemarin, sama juga ya, tidak ada perubahan. Persyaratannya masih sama dengan persyaratan tahun kemarin, tahun 2020. Untuk peserta didik dari SMP atau MTS bisa ikut, baik dia kelas 8 ataupun kelas 9. Yang SMA atau MA bisa ikut kelas 10 dan kelas 11. Nah, yang disyaratkan untuk nilai adalah nilai matematika, baik matematika wajib dan peminatan, itu tidak kurang dari 80. Persyaratan keempat, tidak ada perubahan, mampu mengoperasikan perangkat komputer, kemudian belum pernah mengikuti pembinaan atau pelatihan nasional bidang informatika yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Nah, tidak disebutkan ini seperti fisika dan kimia tahap 2, berarti yang sudah ikut tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3 tidak bisa ikut lagi ya.
Kalaupun mau ikut, mungkin bidang yang lain. Nah, kemudian kita ke persyaratan khusus untuk bidang selanjutnya, yaitu biologi. Persyaratan khusus biologi tahun 2021 ini mengalami perubahan cukup besar ya, dibanding tahun 2020, ataupun kita bandingkan dengan bidang-bidang yang lainnya. Pertama, ini terkait dengan peserta dari tingkat SMP. Jadi kalau misalkan tahun kemarin, tahun 2020, yang bisa ikut KSN jenjang SMA, bidang biologi dari SMP itu hanya siswa-siswa kelas 9 SMP, dan itu pun sudah meraih medali di bidang IPA atau IJSO. Nah, di tahun 2021, yang bisa mengikuti KSN jenjang SMA bidang biologi itu bisa dari SMP atau MTS, kelas 8 atau kelas 9, dan tidak disebutkan persyaratan bahwa harus sudah meraih medali. Ya, jadi ada peluang lebih besar ya bagi kelas 8 atau kelas 9 SMP yang memiliki minat besar di biologi, ini bisa ikut untuk KSN jenjang SMA bidang biologi. Untuk SMA dan MA ini masih sama, kelas 10 dan kelas 11 bisa ikut. Kemudian di persyaratan nilai untuk SMP dan MTS ini memiliki nilai IPA dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Nah, untuk SMA, persyaratan nilai untuk bidang biologi jenjang SMA tahun 2021 ini ada sedikit perubahan. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, persyaratan nilainya itu matematika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Jadi ada 4 mata pelajaran yang tidak boleh kurang dari 80. Tapi di KSN tahun 2021, persyaratan nilai yang diminta itu hanya biologi dan bahasa Inggris. Dan keduanya tidak boleh kurang dari 80. Kemudian ada tambahan persyaratan lagi, yaitu mampu mengoperasikan perangkat komputer. Nah, persyaratan yang kelima, itu peserta didik hanya diperbolehkan mengikuti KSN maksimal 2 kali. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, ada satu persyaratan yang mungkin tidak dicantumkan lagi, yaitu siswa-siswa yang sudah mengikuti pelatihan tahap kedua itu bisa langsung ke tingkat provinsi. Nah, di tahun 2021 ini tidak disebutkan lagi. Jadi tidak ada pengaturan khusus untuk peserta yang sudah mengikuti pelatihan tingkat nasional baik tahap 1 ataupun tahap 2 tahun sebelumnya. Persyaratan selanjutnya untuk bidang astronomi. Nah, untuk bidang astronomi ini tidak ada perubahan dibanding persyaratan tahun kemarin. Untuk siswa SMP atau MTS kelas 9 sudah bisa ikut dengan persyaratan nilai untuk nilai IPA dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Kemudian untuk siswa-siswa SMA ataupun MA kelas 10 dan kelas 11 itu nilai fisika, matematika, dan bahasa Inggris tidak boleh kurang dari 80. Nah, syarat yang ketiga, belum pernah mengikuti pembinaan pelatihan nasional bidang astronomi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kemudian persyaratan lainnya juga tidak buta warna yang dibuktikan oleh surat keterangan bebas buta warna dari dokter, mampu melakukan kegiatan praktek di lapangan, dan mampu mengoperasikan perangkat komputer. Persyaratannya masih sama ya, dengan persyaratan KSN astronomi tahun kemarin, tahun 2020. Nah, kita ke bidang selanjutnya, bidang ekonomi. Nah, ini bidang ekonomi, ada perubahan sedikit untuk persyaratan peserta didik untuk SMA. Karena ini untuk ekonomi, yang bisa diikuti ini hanya SMA, itu pun ada persyaratan ya. Jadi yang bisa mengikuti KSN jenjang SMA bidang ekonomi itu adalah peserta didik SMA atau MA kelas 10 dan kelas 11 dengan peminatan ilmu pengetahuan sosial, IPS. Peserta dengan peminatan IPA hanya boleh mengikuti dengan syarat tidak dibuka atau tersedia peminatan IPS di sekolahnya. Nah, ini ada perubahan ya, dibanding dengan persyaratan tahun kemarin tidak dikemukakan secara detail tentang persyaratan sekolah mana yang bisa mengikutkan siswa peminatan IPA untuk mengikuti ekonomi. Nah, di tahun ini lebih dipertegas lagi. Nah, kemudian untuk poin kedua, memiliki nilai ekonomi dan bahasa Inggris masing-masing tidak kurang dari 80. Itu untuk peminatan IPS ya. Nah, kemudian poin yang ketiga, peserta didik dengan peminatan IPA. Nah,
ini ada catatan, jika memenuhi persyaratan yang pertama, itu nilai matematika dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Poin keempat, mampu mengoperasikan komputer dan menyediakan 2 perangkat device dalam hal kompetisi berlangsung secara daring penuh atau fully online. Ya. Kemudian peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan pelatihan nasional dalam rangka seleksi kandidat IEO atau International Economic Olympiad, apabila hendak mengikuti KSN memulainya sejak KSN jenjang kabupaten atau kota atau disingkat KSNK. Itu dia persyaratan khusus untuk bidang ekonomi. Kemudian bidang kebumian, ini dia persyaratan khususnya. Untuk peserta ini tidak mengalami perubahan. Jadi untuk siswa SMP atau MTS kelas 9 sudah bisa mengikuti dengan syarat pada tahun berjalan bulan Juni atau Juli sudah menginjak kelas 10. Untuk SMA masih sama, kelas 10 dan kelas 11. Untuk persyaratan nilai masih sama juga. Untuk SMP memiliki nilai IPA atau IPS dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Untuk siswa-siswa SMA atau MA memiliki nilai matematika, fisika atau geografi dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Dan di sini poin yang keempat, ini mengalami perubahan dibanding persyaratan tahun kemarin, ya. Jadi kalau tahun kemarin untuk peserta pelatnas atau pembinaan tingkat nasional, ya, tahap yang kedua dapat langsung ikut KSN atau kompetisi yang tingkat nasional. Nah, di tahun 2021 mengalami perubahan, itu peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan atau pelatihan nasional tahap yang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tahun sebelumnya dapat langsung mengikuti KSN tingkat provinsi. Jadi ini yang mengalami perubahan ya dibanding tahun sebelumnya. Persyaratan selanjutnya masih sama, tidak buta warna dibuktikan dengan surat keterangan bebas buta warna dari dokter. Kemudian mampu melakukan kegiatan praktik lapangan. Itu dia persyaratan khusus untuk kebumian dan perubahannya. Kemudian untuk bidang yang terakhir, bidang geografi, ini dia persyaratan khususnya. Kalau kita cermati, ini tidak mengalami perubahan ya dibanding tahun kemarin. Jadi untuk siswa SMP atau MTS kelas 9 yang telah mendapatkan medali KSN bidang IPS waktu SMP itu bisa ikut. Kemudian siswa SMA dan MA yang bisa ikut kelas 10 dan kelas 11. Persyaratan nilainya untuk siswa SMP kelas 9 itu memiliki nilai IPA atau matematika atau IPS. Jadi salah satu di antara ketiganya ya. Dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Kemudian untuk siswa kelas 10 dan kelas 11 SMA atau MA itu memiliki nilai matematika atau fisika atau biologi atau geografi wajib atau peminatan dan bahasa Inggris masing-masing minimalnya 80. Nah, persyaratan selanjutnya belum pernah mengikuti pembinaan bidang geografi oleh Kemendikbud. Kemudian tidak buta warna dibuktikan dengan surat bebas buta warna dari dokter dan mampu melakukan kegiatan praktek lapangan. Nah, itu dia persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk adik-adik peserta KSN jenjang SMA. Nah, ini perlu dicermati, kemudian disiapkan supaya jangan menjadi halangan, terutama bagi adik-adik siswa yang sementara mempersiapkan diri untuk materinya ataupun untuk mentalnya. Jangan sampai ini menjadi hambatan. Jadi ini perlu untuk dicermati baik-baik dan dipersiapkan baik-baik. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat adik-adik siswa maupun para pembina, para guru, pelatih yang mendampingi siswa-siswa peserta kompetisi sains nasional, terutama untuk tahun ini, untuk tahun 2021. Itu dia informasi terkait kompetisi sains nasional tahun 2021, khususnya kompetisi sains nasional tingkat sekolah atau seleksi sekolah, dan juga persyaratan peserta kompetisi sains nasional tahun 2021. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah, jika sobat-sobat berkenan, silakan like video ini dan bagikan informasi, share informasi ini ke teman-teman peserta KSN yang lain yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya dan bye-bye.